Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan para hafid ataupun qori yang ada di seputar Temanggung dan sekitarnya. Nah, pada kesempatan kali ini dipersembahkan oleh Arfa Production yang bergerak di bidang fotografi, videografi, dan percetakan. Nah, untuk profil kita kali ini, kita akan berdialog bersama Ustadz Mahmud. Beliau adalah seorang qori yang mempunyai prestasi yang sangat banyak, khususnya di sekitar Kabupaten Temanggung dan juga Provinsi Jawa Tengah. Baik, jangan lupa ikuti bersama sampai acara ini selesai, dan kita akan berbincang-bincang di studio Arfa Production di Ruko Gria Sakinah, Kelas Sri Giyanti, Temanggung. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu di program acara, yaitu Ya Hamilal Quran, wahai pembawa Al-Quran. Dan kali ini dipersembahkan oleh Arfa Production yang bergerak di bidang fotografi, videografi, dan percetakan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki episode yang ke-9. Dan program ini kita adalah mengunjungi para qori dan juga para hafid yang ada di seputaran Temanggung, ataupun kita mengundang mereka untuk hadir di studio Arfa Production. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Mahmud. Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Arfa Production. Nanti kita akan berbincang-bincang ya. Nah, ngomong-ngomong ringan lah, yang berkaitan nanti sedikit banyak tentang tilawah dan juga tartil. Namun sebelumnya marilah kita buka pada acara kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipandu langsung sama Ustadz Mahmud. Monggo bisa dibuka acara kita pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama bacaan Fatihah untuk membuka acara kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum nanti kita mendengarkan lagi suara Ustadz ini yang begitu merdu, khas ngebas gitu loh. Ini awal-awal dulu itu belajarnya gimana ini? Mulai belajar
tilawah tartil itu sejarahnya singkatnya seperti apa? Boleh bisa diceritakan ya? Ya dulu sebenarnya saya itu belajar dari kecil, Ustaz. Tapi tidak ada kurang pengarahan dari seorang guru. Hanya ngaji biasa, ngaji Quran dengan seorang guru. Beliau namanya Ustadz atau Kiai Mahrodin. Oh, Ustadz Mahrodin ya. Senior di Temanggung ya. Dia beliau termasuk kata senior saya itu, beliau termasuk senior dari Temanggung ya. Saya itu menguasai satu makro. Di acara apa, di acara pengajian, pernikahan, nah, makro itu aja yang saya baca. Itu menjadi modal. Berarti dari awal diajarin satu makro, dihafalkan betul-betul sampai ngelotok gitu ya. Kemana-mana itu sebagai modalnya. Ya betul sekali. Terus dari kecil memang beliau Kiai Mahrodin itu kurang tidak mengarahkan saya untuk mengikuti lomba MTQ. Singkat cerita itu saya ikut lomba MTQ itu mewakili pelajar MAN dulu, ditunjuk oleh beliau Kiai Haji Ismail. Mulai ikut lomba itu kelas 2 MAN. Kelas 2 MAN. Waktu itu. Jadi waktu SD SMP belum mulai ikut lomba. Belum. Ayyuhal musyahidun al-kiram, demikian sekilas tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Ustadz Mahmud ini belajar Al-Quran ya. Jadi dari kecil belajar dimodalin satu makro gitu ya, kemana-mana pakai makro tersebut. Kemudian mulai usia SMA ataupun dulu di MAN ya, di MAN sudah mulai ikut musabaqah, ikut lomba gitu. Kemudian saat itu apakah sudah ikut dua-duanya ke tartil dan tilawah atau mungkin baru ke tilawahnya? Ya, baru ke tilawahnya dulu. Ketilawahnya dulu ya. Ketilawah, terus dengan perkembangan waktu saya mempelajari irama murotal. Oh gitu. Ada yang belajar murotal dulu baru tilawah. Tapi juga ada yang tilawah kemudian baru murotal gitu ya. Sebenarnya ada kemudahan mana gitu? Barangkali menurut jenengan apa sama saja ketika seperti itu, atau mungkin pengalamannya beda-beda setiap orang? Malah kalau menurut saya itu justru lebih agak sulit murotal. Oh gitu. Ya, oh jadi saya, jadi kira-kira tilawah itu lagunya apalah lebih mudah untuk diingat gitu ya, direkam gitu ya. Apa mungkin saya yang terlambat mempelajari atau gimana? Begitu ya. Baik, untuk selanjutnya ini kemudian kita akan bertanya juga nih. Ini setiap orang juga punya pengalaman berbeda-beda ini. Suka dukanya ketika belajar Al-Quran sampai bisa melantunkan dengan tartil dan tilawah itu seperti apa kalau yang dialami oleh Ustadz Mahmud ini? Suka duka kadang ketika suara kurang fit, Ustaz. Gitu ya. Di situ kita dituntut untuk, misalnya kita sudah menerima undangan, suaranya kurang fit, badannya kurang fit, itu termasuk duka ya. Sukanya itu banyak sekali. Saya itu kalau sedang susah membaca Al-Quran jadi bahagia. Jadi betul-betul menjadi sifat ya, jadi obat ya. Iya. Terus termasuk hobi juga. Kalau setiap hari tidak membaca Al-Quran itu kayak gimana? Jadi memang tadi disampaikan dukanya itu ketika mau tampil gitu, badan kurang fit, entah itu tenggorokan atau badan yang lain kurang fit, jadi kurang maksimal mengeluarkan suaranya ya. Ya kurang maksimal. Terus ada nervous grogi gitu. Kalau audio sound system ini pengaruh nggak kira-kira ketika tampil? Wah ini kok soundnya bagus, jadi semakin tambah. Kalau sekarang alhamdulillah
sudah banyak. Banyak yang bagus ya. Iya, sudah istilahnya itu jam terbangnya itu sudah lumayan, jadi mentalnya terbangun. Kalau dulu memang mental kurang. Iya. Kadang pernah juga grogi sampai gemetar. Gitu ya, baik-baik. Ternyata banyak juga pengalaman yang dialami oleh Ustadz Mahmud ini dalam perjalanannya belajar Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah selanjutnya kita akan mendengarkan, kalau tadi irama tartil di awal sudah dibacakan singkat yaitu surah Al-Fatihah, sekarang akan dibacakan yaitu surah Al-Nahl ya. An-Nahl ayat pertama. Oke. Dan seterusnya. Baik ayyuhal musyahidun, sekarang kita akan mendengarkan bersama irama tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahmud ini yaitu surah An-Nahl ayat pertama sampai ayat 8 ya. ayat 1 sampai 8 ya. Ya. Oke, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama tadi An-Nahl ayat 1 sampai 9 ya. Yeah. Oke. 9 ayat tadi udah kita mendengarkan bersama dari Ustadz Mahmud ini dengan suara yang merdu. Mungkin kalau biasanya di tempat-tempat yang lebih luas di aula atau mungkin juga di pengajian dengan audien yang banyak gitu mungkin bisa lebih full lagi ya. Iya. Bisa lost gitu kira-kira ya. Biasanya seperti itu. Baik, untuk kemudian kita mau bincang-bincang lagi nih. Kalau tadi kita udah sedikit tahu bagaimana dulu Ustadz Mahmud ini belajar Al-Quran seperti apa. Baik, untuk kemudian kita juga pengen tahu nih. Nah, dulu begitu ketika sudah mulai ikut lomba itu, mulai kapan mendapatkan sebuah penghargaan atau kejuaraan? Apa mungkin pertama begitu ikut langsung dapat juara 1 atau bagaimana? Ya, pertama tahun 2007 itu ketika saya sudah ketika waktu itu saya kelas 2 MAN ya. Itu begitu mengikuti langsung alhamdulillah juara dapat 1 juara tingkat kabupaten ya. Itu jadi MTQ pelajar?
MTQ pelajar waktu itu. MTQ pelajar tingkat SMA ya. Tingkat SMA, SMK, mana? Iya, jadi kalau MTQ pelajar kan sebenarnya saingannya lebih banyak ya. Karena ada SMA, SMK, aliyah ya. Aliyah. Jadi lebih banyak lagi saingannya. Kemudian untuk berikutnya mungkin di tahun-tahun berikutnya apa saja barangkali yang paling mengesan ketika mengikuti perlombaan itu, barangkali dulu juga pernah sampai ke tingkat provinsi ya. Ya, berulang kali. Alhamdulillah, saya syukuri bisa mewakili Kabupaten Temanggung di tingkat provinsi meskipun belum mendapat juara. Nah, mungkin kalau dulu beliau Pak Jundarto itu pernah kata beliau masuk harapan, tapi harapan dua dulu ketika dulu itu di Sragen ya. Ketika Pak Jun masih bertugas, Pak Jundarto itu pernah bertugas. Tahun berapa itu? Masih ingat? Tahun 2007 itu. 2007 ya. Iya. Itu MTQ umum. MTQ pelajar. Pelajar juga. Iya. Terus Dewasa pernah juga. dewasa, remaja juga pernah juara 1 tahun 2009. Juara 1 remaja dulu provinsinya di Donohudan. Terus Di provinsinya dapat juga. ada. Terus kemarin yang terakhir saya sebenarnya juara itu sudah berulang kali, tapi saya singkat saja. Kemarin itu tahun Yang terakhir. 2019 ya, juara 1 dewasa umum ya. Mungkin kedepannya waktu masih panjang. Iya, betul. Kalau jadi kan mungkin untuk MTQ umumnya dewasa kan masih banyak. Ya, Usia kan? Usia sekarang baru 30. Nah, alhamdulillah. Masih banyak, insya Ya, Allah. betul. Semoga saja Allah besok meningkatkan prestasi saya. Ya, amin amin. Dan kebetulan ini kan 2 tahun ini memang baru vakum pandemi ya untuk musabaqah secara off air ataupun langsung, jadi kebanyakan sekarang virtual ya. Tapi yang pasti biasanya kalau perlombaan musabaqah itu kendalanya salah satu usia ya. Usia kalau usianya tidak memenuhi syarat ya sudah, mau dipaksa mau suaranya bagus kayak apa nggak bisa ya, karena persyaratannya kan tidak masuk. Tapi alhamdulillah, semoga Ustadz Mahmud ini masih muda, besok di event-event berikutnya masih banyak peluang untuk ke tingkat provinsi, bahkan mungkin bisa juga ke nasional. Amin. Ya mungkin bisa ini. Amin. Baik, untuk berikutnya barangkali yang ada yang paling mengesan nggak ketika ikut-ikut perlombaan gitu? Yang paling mengesan itu ya ketika tampil di panggung, nah, itu paling mengesan. Ketika di provinsi? Ya, di provinsi. Itu saingannya kan? Itu di provinsi maupun di kabupaten itu. Gitu ya. Ibaratnya itu tidak semua orang yang bisa mendapat kesempatan seperti itu. Apalagi kalau di provinsi itu kan lawannya tidak hanya sekedar beda kecamatan, tetapi sudah beda kabupaten ya. Jadi satu provinsi Jawa Tengah terbaik tampil semua di situ. Jadi kita istilahnya berjuang, tampil, berlomba bersama orang-orang yang terbaik dari tingkat kabupatennya masing-masing. Barangkali ada yang ingin disampaikan biar mereka itu semangat, tidak gampang putus asa ketika belajar tilawah maupun tartil. Baik, pesan saya pada semua saja yang semua pecinta seni baca Al-Quran, tetap semangat. Kuncinya itu tetap semangat, berlatih, jangan gampang menyerah ya. Semua itu tergantung usaha. Jadi bakat itu sebenarnya bisa diasah. Semuanya punya potensi untuk menjadi qori'. Tinggal dia itu pingin punya kemauan keras enggak? Ibaratnya manjada wajada. Iya, betul. Ya. Seperti saya, pengalaman saya itu dulu belum mengenal ini namanya irama At-Bayati, ini namanya irama Hijaz. Nahawan itu belum tahu dulu, hanya menerima rekaman dari ustadz-ustadz saya. Hanya sekedar menirukan. Tapi dengan perkembangan waktu, hari demi hari latihan terus, nanti otomatis
kita akan mengenal, ini ciri khas lagu Bayati, ini ciri khas lagu Hijaz, nanti akan tahu sendiri. Begitu, baik. Yang jelas tekunlah belajar terus, nanti Allah yang akan memberikan, yang akan membuka jalan untuk lebih pandai lagi dalam membaca Al-Quran atau seni baca Al-Quran. Kemudian kalau boleh kita tahu nih, kalau awal-awal dengan rekaman dari Ustadz gitu ya, kemudian mulai kapan bisa membuat makro sendiri nih? Lagu bisa improvisasi mengembangkan lagu secara pribadi gitu kapan? Secara pribadi itu mulai 2009 ya? Waktu itu kepepet Ustadz, kepepet ilmu kepepet ternyata bisa juga. Kepepet harus bisa menciptakan lagu sendiri atau mengarang lagu sendiri. Itu pada event apa itu kebetulan? MTQ umum tingkat remaja dulu. Jadi memang makro untuk diri sendiri ya? Untuk diri sendiri. Waktu itu alhamdulillah juara satu. Ngarang sendiri. Ngarang lagunya sendiri. Alhamdulillah. Nah, itu karena sudah terbiasa dari kemarin-kemarin dengan lagu-lagu yang bermacam-macam, kemudian mungkin karena TK tadi pasti bisa ngarang sendiri. Betul. Ternyata juga juara satu. Ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Ustadz Mahmud ini, dan terakhir adalah pesan dan juga resep untuk para junior agar mereka semangat dalam belajar Al-Quran, khususnya belajar seni tilawatil Quran dan juga tartil. Utamanya harus semangat ya, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat ya. Baik, untuk berikutnya kita akan mendengarkan lagi ini. Berikutnya adalah akan dibacakan dengan irama tartil. Ya, tartil atau murotal ya, yaitu surah Al-A'raf, benar ya? Yaitu surah Al-A'raf ayat 100 sampai 104. Baik, mari kita mendengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan lantunan irama tartil yaitu surah Al-A'raf ayat 100 sampai 104. Baik. Ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Demikian untuk kebersamaan kita dengan Ustadz Mahmud ini. Tidak terasa tadi kita sudah sedikit banyak ngobrol tentang background beliau, kemudian juga pengalaman beliau, kemudian ya 103. Oh ya. Maaf, ada ralat tadi ya. Surat Al-A'rafnya ayat 100 sampai 103. Baik. Jadi kembali lagi, tadi kita sudah ngobrol bareng bersama Ustadz Mahmud ini. Beliau adalah seorang qori dan juga beberapa kali, sudah banyak kali mewakili Temanggung ke tingkat provinsi ya. Kemudian di Temanggung juga sudah banyak mendapatkan penghargaan ataupun kejuaraan. Dan tentunya untuk sahabat semuanya pengen belajar ke beliau juga bisa. Terlebih yang masih dini, mungkin usia SD, usia SMP, pengen mengawali belajar tentang tilawah, bisa belajar ke Ustadz Mahmud ini. Baik, ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azanillah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini program kita di Ya Hamil Al-Quran untuk episode ke-9 ini dipersembahkan oleh Arfa Production. Ini ada bingkisan tapi tidak seberapa. Monggo nanti diterima, semoga berkah manfaat. Amin, ya. Amin, ya. Terima kasih kami ucapkan sudah berkenan hadir di studio kami ini. Ya, sama-sama Ustaz. Monggo diterima. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله. Sama-sama, semoga berkah manfaat. Ya, hanya sekedar kenang-kenangan lah dari Arfa Production. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Mahmud berkenan hadir di studio Arfa Production. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Amin. Untuk para junior, untuk para adik-adik yang baru memulai ataupun juga sudah belajar Al-Quran. Kemudian juga penyemangat untuk para orang tua yang pengen anaknya itu bisa belajar tartil, tahfidz, dan juga tilawah. Demikian, mari kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان
والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان